Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16. Saya Putri Sundari dengan NPM 223510788. Saya Reza Talia Bakti dengan nomor NPM 223510790. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan mata kuliah kecerdasan buatan dan dengan dosen pengampu Bapak Handi Hanafiah. Nah, di sini kami akan menyelesaikan sebuah studi kasus dengan judul perusahaan konstruksi dengan logika Fuzzy dan juga metode Mamdani. Langsung saja ke penjelasannya. Nah, di sini kami menggunakan logika Fuzzy, di mana logika Fuzzy ini merupakan metode yang biasanya digunakan untuk menangani data yang tidak pasti atau samar-samar. Beda sama logika biner. Kalau logika biner itu kan hanya ada 0 atau 1, itu jelas. Sedangkan logika Fuzzy ini bisa saja dia antara 0 sampai dengan 1, hingga logika Fuzzy ini cocok untuk representasi ketidakpastian atau derajat kebenaran. Kemudian dalam logika Fuzzy ini terdapat 3 metode, yaitu Mamdani, Sugeno, dan juga Tsukamoto. Di sini kami menggunakan metode Mamdani, di mana metode ini merupakan suatu logika Fuzzy yang biasanya digunakan untuk sistem mengontrol gitu. Kemudian ada juga langkah-langkah metode Mamdani ini ada 3, Fuzzification, inferensi, dan diffusification. Di mana Fuzzification ini mengubah input angka yang tidak pasti atau CRISP itu menjadi derajat keanggotaan dalam himpunan Fuzzy. Kemudian inferensinya ini mengaplikasikan aturan berbasis jika maka. Jika A maka C gitu. Untuk menghasilkan output Fuzzy-nya ini yang dibutuhkan ini. Kemudian diffusification ini mengubah output Fuzzy menjadi nilai CRISP atau angka yang tidak pasti menggunakan metode seperti centroid. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan mulai menjelaskan tentang slide ke-6, yaitu studi kasus perusahaan konstruksi. Nah, sebuah perusahaan konstruksi menghadapi tantangan dalam menentukan tingkat resiko proyek yang sedang direncanakan. Perusahaan menghadapi kesulitan menentukan tingkat resiko proyek berdasarkan budget 120 juta dan durasi 15 bulan. Nah, jadi sebuah perusahaan ini sedang menghadapi kesulitan dalam menentukan dan membagi anggaran sebanyak 120 juta untuk 15 bulan. Nah, di sini kita akan mencari atau memecahkan masalah untuk menyesuaikan anggaran agar tercukupi 120 juta tersebut dalam 15 bulan. Selanjutnya pada slide ke-7, saya akan membahas tentang tujuan kasus ini. Nah, tujuan kasus ini ialah menganalisis input berupa budget dan durasi untuk menghasilkan output berupa tingkat resiko proyek secara otomatis menggunakan metode Fuzzy logika. Dengan cara ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan proyek. Nah, selanjutnya pada slide ke-8, di sini terdapat tingkat resiko proyek dan saya akan menjelaskan 3 resiko yang ada. Yang pertama ada resiko rendah, lalu resiko sedang, dan yang terakhir ialah resiko tinggi. Nah, resiko rendah ialah proyek dianggap aman dengan potensi kegagalan yang kecil, sedangkan resiko sedang proyek memiliki resiko menengah dengan potensi tantangan yang perlu diatasi, dan yang terakhir ialah resiko tinggi, yaitu proyek sangat beresiko, memerlukan mitigasi atau perencanaan tambahan. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Kemudian di sini kita akan menentukan variabel masukan dan keluarannya. Untuk budget antara 0 sampai 200 juta, ini karena logika ini Fuzzy, maka dananya itu tidak pasti antara 0 sampai 200 juta. Itu bisa saja keanggotaannya itu rendah, sedang, dan juga tinggi. Kemudian untuk duration antara 0 sampai 24 bulan itu belum diketahui kepastiannya. Itu bisa saja keanggotaannya itu singkat, sedang, dan juga lama. Untuk keluarannya antara 0 sampai 10 itu rendah, sedang, dan tinggi, kita belum tahu. Maka langsung saja kita mendefinisikan variabelnya. Nah, untuk budget 0 sampai 200 juta. Nah, di sini ada variabel rendah, sedang, dan juga tinggi. Untuk rendah yaitu segitiga 0 100. Di sini ada kan tadi ditentukan 0 sampai 200 juta. Maka di sini untuk rendah itu kita masukkan jadi 0, 0, dan juga 100. Kemudian
Eh, Lanjut ke sedang. Sedang di antara 0 sampai 200 juta, maka kita buat di sini 50, 100 dan juga 150. Ini sedang karena dia di antara 0 sampai 200 juta. Kemudian untuk keanggotaan tinggi itu kita buat 100, 200 gitu. Karena 100 ini tinggi dan 200 itu sudah maksimal. Kemudian untuk duration antara 0 sampai 24 bulan itu untuk keanggotaan singkat itu 0, 0 dan juga 12 setengah dari 24. Kemudian sedang itu 8, 12 dan juga 18 ini nilainya sedang untuk bulannya. Kemudian lama yaitu setengah dari 24 yaitu 14. Kemudian 24 ini adalah bulan maksimalnya, artinya keanggotaannya itu lama. Untuk keluarannya rendahnya yaitu 0,05, kemudian ini ada 2,5, 5 dan juga 7,5. Seperti di sini juga sudah setengahnya. Kemudian tingginya yaitu 5, 10, 10 untuk keluarannya. Kemudian setelah kita mendefinisikan variabelnya itu, lanjut ke tahap yang pertama yaitu falsification, yaitu mengubah angka yang tidak pasti. Ini angka yang tidak pasti, ini kan rendah bisa saja 0, 0, 100 itu tidak diketahui kepastiannya berapa. Maka kita ubah dulu. Pertama yaitu kita menginputkan budgetnya. Budgetnya itu adalah 120 juta. Keanggotaan sedangnya kita tengok di sini. Keanggotaan sedang yaitu di sini maksimalnya adalah 150. 150 kita kurangkan dengan budget kita yaitu 120 juta per 150 keanggotaan sedang ini dikurang 100 atau di sini kita tengok keanggotaan sedang yang terakhir itu 100. Jadi ini kita bagi 150 dikurang 120 per 150 dikurang 100, hasilnya nanti adalah 0,6. Kemudian untuk keanggotaan tinggi yaitu kita tengok yang tinggi, karena budget ini 120 juta dikurang 100, ini batas minimal itu 100 untuk variabel tinggi. Kemudian 200 ini maksimal dari keanggotaan tinggi dikurang dengan 100, ini minimal dalam keanggotaan tingginya, hasilnya 0,2. Kemudian untuk duration 15 bulan, ini kan input datanya itu budget 120 juta, durationnya itu 15 bulan, maka keanggotaan sedangnya kita tengok durationnya. Sedangnya yaitu 18, maksimalnya itu 18 pada keanggotaan sedang ini. Kita kurangkan dengan durationnya 15 bulan per ini tadi kan 18 ini keanggotaan duration yang paling maksimal, ini 18 bulan, kita kurangkan dengan 12, ini duration sedang yang keduanya, maka hasilnya nanti akan 0,5. Kemudian untuk keanggotaan lama itu ini duration kita 15 bulan, itu kita kurangkan dengan duration minimal pada keanggotaan lama per 24, ini duration maksimal. Lama yang maksimal itu 24 bulan, kita kurangkan dengan yang minimalnya itu 14 pada keanggotaan lama ini. Maka hasilnya adalah 0,1. Nah, baik. Pada slide ke-12 ini kita akan membahas tentang inferensi. Di sini ada aturan Mamdani. Nah, di sini ada 3 resiko. Nah, yang pertama itu jika budget sedang dan durasinya sedang, maka resikonya sedang. Yang kedua, jika budget sedang dan durasinya lama, maka resikonya tinggi. Dan yang terakhir, jika budget tinggi dan durasinya sedang, maka resikonya tinggi. Nah, yang pertama kita mempunyai nilai sebanyak 0,6 yang sedangnya, dan durasi sedangnya juga kita mempunyai 0,5. Maka kita akan mengambil resiko sedangnya yaitu 0,5. Selanjutnya nomor 2, kita di sini mempunyai budget sedang 0,6, tetapi kita memiliki durasi lama yaitu 0,1, maka akan menghasilkan resiko tinggi, yaitu kita akan mengambil 0,1-nya. Selanjutnya yang nomor 3,
Jika budget tinggi dan durasi sedang, maka resikonya akan tinggi. Di sini kita akan mengambil budget tingginya 0,2 dan durasi sedangnya 0,5, maka akan menghasilkan resiko tinggi yaitu 0,2. Nah, untuk output fuzzy-nya, resiko sedangnya hanya satu yaitu 0,5 dari yang nomor satu tersebut, sedangkan resiko tingginya kita mempunyai dua resiko. 0,1 dan juga 0,2. Di sini kita akan mengambil yang 0,2-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke diffusification. Nah, di sini ada metode Centroid digunakan untuk menghitung nilai dari Cripps dari output fuzzy. Formula Centroid adalah Cripps output, sini ada sigma mu x kali x, sini sigma mu x lagi. Perhitungannya ialah yang pertama, resiko sedang. Fungsi segitiga dengan puncak di 5 dan basis dari 2,5 hingga 7,5. Di sini ada derajat keanggotaannya 0,5. Luas segitiganya ada 0,5 kali 7,5 kurang 2,5. Didapat dari yang ini, di atas ini tadi. Dikali 0,5 dari derajat keanggotaan lagi yang menghasilkan 1,25. Titik pusatnya 2,5 yang dari fungsi segitiga puncak tadi, yang ini dari basis tadi, ditambah 7,5 hingga 7,5 dan dibagi 2. Nah, karena ini mempunyai dua basis ya, hingga 2,5 hingga 7,5 akan menghasilkan hasil 5 yang dari puncak tadi. Yang kedua, ada resiko tinggi. Fungsi segitiga dengan puncak di 10 dan basis dari 5 hingga 10. Derajat keanggotaannya ada 0,2. Luas segitiganya 0,5 kali 10 kurang 5 dari sini kali 0,2 menghasilkan 0,5. Nah, inilah tadi itu. Nah, selanjutnya titik pusatnya 5 tambah 10 bagi 2 disama dengan 7,5. Nah, menghitung Cripps outputnya. Cripps outputnya ialah 0,5 dikali 5 kali 1,25 yang di sini tadi, ditambah 0,2 yang dari sini, kali 7,5 kali 0,5 dari hasil ini tadi, dibagi 1,25 yang ini tadi, hasil dari ini, dan ditambah 0,5 hasil dari yang ini tadi. Cripps outputnya 3,125 yang dari sini ditambah 0,75 yang dari sini dibagi lagi yang dari sini dapat hasilnya 1,75 menghasilkan 6,03. Kesimpulannya, tingkat risiko proyek adalah 6,03 yang termasuk kategori risikonya tinggi. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang grafik fungsi keanggotaan. Nah, di sini ada 3 yaitu budget, rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya ada durationnya yaitu singkat, sedang, dan lama. Dan terakhir ada resikonya rendah, sedang, tinggi, termasuk area devokasi. Nah, di sini kita akan bisa melihat tentang fungsi keanggotaan budgetnya. Nah, pada keanggotaan budget di sini ada di sini mungkin kurang jelas. Untuk garis yang ini berwarna ungu sepertinya itu tuh menunjukkan tingkat rendahnya. Lalu untuk warna hijau itu tuh menentukan tingkat sedang atau medium. Dan selanjutnya di sini ada warna merah itu tuh menunjukkan tingkat merahnya. Nah, pada grafik ini menunjukkan yang pertama itu budget ya. Nah, budget rendah itu mulai dari yang ini dari 0 hingga mencapai 75. Itu menunjukkan budget rendahnya. Selanjutnya untuk budget sedangnya itu, kita mulai dari 50 hingga ke 125 sampai sini saja. Nih, ini untuk budget mediumnya saja. Sedangkan untuk yang tingginya, kita bisa melihat dari 100 dari sini yang warna merah hingga ke 200. Itu untuk yang budgetnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang durasinya. Di sini ada durasi singkat, sedang, dan juga lama. Nah, pada durasi ini terdiri dari dari 3 kategori. Nah, untuk kategori yang singkat itu, nah kita di sini juga sama untuk yang warna ungu ini sepertinya itu tuh menunjukkan garis berwarna ini untuk yang pendek. Selanjutnya untuk yang hijau itu tuh menunjukkan garis yang medium atau sedang atau ya sedang. Sedangkan yang warna merah itu menunjukkan untuk garis yang lama. Nah, pada untuk yang singkat atau garis yang short ini menunjukkan dari angka 0 hingga 10 bulan. Nah, dari sini ini masuk
masih masuk dalam rentang waktu 10 bulan. Selanjutnya untuk yang garis berwarna hijau atau itu sedang menunjukkan dari angka 5 hingga sampai 15 karena ini masih masuk perhitungan 15 ya, masih belum mencapai angka 20. Sedangkan untuk yang berwarna merah, untuk yang angkanya tinggi yaitu memasuki dari 10. Dari sini 10 hingga sampai ke 20, masih belum sampai ke 25. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang yang RIS-nya. RIS-nya di sini ada rendah, sedang, dan tinggi, termasuk area defusifikasi. Nah, di sini sama berwarna ungu itu tuh untuk yang rendah, sedangkan yang warna hijau untuk yang sedang, dan yang warna merah untuk yang tinggi. Nah, pada yang rendah ini kita memasuki dari dari 0 hingga ke 4 ini nih. Ini nih masih untuk yang rendah untuk resikonya. Selanjutnya dari sedang kita memasuki dari 2, dari angka 2 ini masih memasuki angka 2 ya. Dari 2 hingga ke 6. Nih di sini. Ini 6, ini 8. Masih sampai ke 6. Sedangkan untuk resiko tingginya kita memasuki dari angka 4 hingga ke angka 10. Nah, ini grafik menunjukkan tentang budget, lalu ada juga duration, dan juga ada resikonya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan kasus ini dalam Python. Nah, di sini pertama-tama kita akan mendefinisikan variabel fuzzy-nya, di mana kita menginputkan untuk anggarannya atau budgetnya, yaitu antara 0 sampai 200, kemudian durasinya ini adalah 0 sampai 25. Nah, untuk resikonya ini adalah 0 sampai 10 begitu. Ini kita inputkan. Nah, selanjutnya ini adalah untuk mendefinisikan budget. Untuk budget rendah atau low di sini adalah 0 sampai 70. Untuk budget medium atau sedang ini ada 110, 120, 130. Nah, untuk budget tinggi yaitu di antara 140 sampai 200. Untuk durasi pendeknya ini di sini kita inputkan 0 sampai 5. Durasi medium atau menengahnya yaitu 12 sampai 18. Untuk durasi panjangnya yaitu 18 sampai 24 atau durasi lamanya. Nah, kemudian kita akan menginputkan resikonya. Resiko rendah itu di antara 0 sampai 4,5. Resiko medium yaitu 58 sampai 53, dan resiko tinggi yaitu 7,5 sampai 10. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan aturannya. Nah, aturan pertama, jika budgetnya rendah, durasinya rendah, maka resikonya juga rendah. Nah, untuk resiko kedua, rule kedua yaitu budget rendah, durasinya sedang, resikonya juga akan sedang. Selanjutnya aturan ketiga, jika budgetnya rendah, durasinya panjang, maka resikonya tinggi. Untuk budgetnya sedang, durasinya rendah, maka resikonya juga akan rendah. Untuk budgetnya medium, durasinya medium, resikonya juga akan sedang atau medium. Budgetnya medium, durasi panjang, maka resikonya juga tinggi. Untuk budgetnya tinggi tapi durasinya rendah, itu resikonya juga medium atau sedang. Untuk budget tinggi, durasinya sedang, resikonya juga akan tinggi, dan budgetnya tinggi, durasinya panjang, maka resiko juga akan tinggi. Nah, selanjutnya kita akan membuat sistem control fuzzy. Ini ada risk control system rule 1 sampai rule 9. Nah, selanjutnya kita akan menginputkan nilai simulasi, yaitu anggaran sebesar 120 dengan duration 15 bulan. Durasi 15 bulan gitu. Nah, outputnya nanti di sini adalah 6,4 gitu. Nah, dari studi kasus mengenai perusahaan konstruksi yang baru saja kami selesaikan, dapat kita simpulkan bahwasanya tingkat resiko proyeknya itu mencapai 6,03, yang mana angka 6,03 ini merupakan tingkat resiko yang begitu tinggi. Nah, mungkin kesimpulan akhir ini menjadi akhir dari presentasi kami kali ini. Nah, jika terdapat kekurangan pada kelompok kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.